Ada banyak versi tentang peristiwa Bukit Marapalam ini, karena banyaknya perdebatan oleh para sejarawan dengan pendapatnya masing-masing. Versi pertama mengatakan pada bulan Sya'ban tahun 804 Hijriah, Maharaja Diraja keturunan keempat bersama pemuncak adat mengundang seluruh pemuka agama, adat, dan ilmuwan. Dalam pembukaan itu, Tuanku Maharaja Sakti menyampaikan, sudah waktunya kita memikirkan kesatuan dan kemajuan kerajaan Minangkabau. Pedoman apa yang dapat menjadi dasar hukum kerajaan Minangkabau? Dari kelompok adat mengatakan, adik Basandi Aluh Jo Patui alam takambang jadi guru. Kelompok umat Islam mengatakan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato, adik memakai, Sarak nan kawi, adik nan lazim. Bayah Marapalam atau Undang-Undang Minangkabau, Undang-Undang Dasar Kesultanan Minangkabau Darul Quran. Bagian pertama, pembukaan. Pasal 1, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Pasal 2, Sarak Mangatu, adat memakai, Sarak nan kawi, adat nan lazim. Bagian kedua, isi bayah. Pasal 3, 1. Sumber hukum di Minangkabau ialah Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Kedua, qiyas diambil dari zaman Khalifah Rasyidin. 3. Ijma adalah hasil kesepakatan Libagu Rajo dan Tunisia. 4. Ijma pada tingkat negari atau di bawah Minangkabau ialah hasil kesepakatan Tunku Tigo Sagarangan. 5. Kesepakatan ditetapkan sejarah musyawarah bebas tanpa adanya amarah malantung. 6. Semua kesepakatan, peraturan, dan keuangan harus ditulis. Versi kedua, Piagam Sumpah Saktia Marapalam terjadi pada masa Syekh Burhanuddin. Terjadi kesepakatan damai penghulu, tuanku, dan alim ulama. Semenjak itu muncul pepatah pepitih, yaitu Sarak Mandaki, adek manurun, Sarak Lazim, adek kawi, Sarak Babua Mati, adek Babua Sinta, Sarak Balinduang, adek Bapaneh, Sarak Mangato, adek memakai. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1644 Masehi, jauh sebelum masa Petri. Versi ketiga mengatakan peristiwa Bukit Marapalam ini terjadi pada masa awal gerakan atau Perang Padri. Paham Wahabi berkembang secara radikal dan pendukungnya hendak mengembalikan kepemimpinan Islam. Mereka disebut kaum Padri. Daerah strategis kaum Padri adalah Bukit Marapalam. Kaum Padri menggagas perjanjian dengan kaum adat. Kesepakatan mereka dilaporkan ke Datuk Suri Raja Maharaja Diraja di Pariangan dengan mengeluarkan Piagam Sumpah Saktia Bukit Marapalam, yaitu ABSSBK. Versi keempat mengatakan terjadi pada masa awal Perang Padri tahun 1803 sampai 1816. Kaum adat melirik Belanda untuk mendapatkan dukungan sehingga terjadi Perang Padri. Melihat kejadian yang lebih menguntungkan Belanda, maka kaum adat dan Padri berdamai. Datuk Bandaro dan Tuanku Lintau, tokoh yang memprakarsai perjanjian itu di Bukit Marapalam. Tuanku Lintau yang mengatur dan menjalankan ABSSBK. Versi kelima mengatakan terjadi pada masa vakum Perang Padri. Kaum Padri menganggap kaum adat dan Belanda sebagai kafir yang harus diperangi. Melihat strategi Belanda, maka kaum Padri juga melakukan rekonsiliasi dengan kaum adat untuk menambah kekuatan dengan sebuah perjanjian. Versi ke-6, peristiwa Bukit Marapalam terjadi pada tahun 1828 ketika Tuanku Imam Bonjol hampir menguasai seluruh Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol mengajukan tawaran berdamai dengan kaum adat. Tawaran tersebut diterima. Mereka bertemu di Bukit Marapalam. Versi 7 mengatakan terjadi pada masa Perang Padri II, semua Padri di Agam jatuh ke tangan Belanda. Juni tahun 1832. Namun sebelum Bukit Marapalam jatuh ke tangan Belanda, antara kaum adat dan agama telah berunding dan menghasilkan Piagam Sumpah Saktia, disebut Tuanku Lintau yang memprakarsainya. Versi ke-8 mengatakan peristiwa Marapalam sesudah usai Perang Padri, kekhawatiran masyarakat Minangkabau terhadap Belanda, mereka adalah orang kafir, hingga cemas terjadi perubahan struktur sosial dan agamanya. Upaya mengatasinya yaitu memperkuat persatuan kaum adat dan ulama dengan mencetuskan Piagam Sumpah Saktia.
Nah, itulah ke-8 versi peristiwa Bukit Marapalam itu. Kapan dan siapa tokohnya, berbagai perbedaan yang terlihat. Banyak yang ngotot bahwa peristiwa ini memang terjadi, ada, dan itu sejarah. Namun, data dan keabsahannya masih menimbulkan tanda tanya. Di balik itu semua, peristiwa Bukit Marapalam ini menghasilkan suatu pepatah pepitih yang amat populer, yaitu ABS SBK, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Ciptabungkah. Saya, Saskia Nola Putri Handayani, dengan NIM 1912010069, mahasiswa UIN Impang Monjol Padang, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.